Bagi akhwati fillah yang masih istiqomah untuk belajar kitab Durusulullah Juz'ul Awal ini. Kali ini saya akan membahas kunci jawaban kan 17. Langsung saja. Yang pertama mengerjakan tamrin kedua halaman 57. Di situ perintahnya adalah meletakkan di tempat yang kosong dhamir yang sesuai. Pilihannya hu atau ha. Hal awal, hadhil bintu thalibatun. Anak perempuan ini adalah seorang siswi. Ismu Zainabu. Nah, yang cocok ha atau hu di situ adalah ha, karena kembali kepada thalibah. Thalibah kan isim muannas. Kalau isim muannas maka dhamir jar muttasilnya yang sesuai adalah ha. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mencatat dhamir yang huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sahih, betul? Nah, itu disebut dhamir rafa' munfasil. Kenapa? Dhamir itu sendiri adalah kata ganti. Saya mohon dicatat baik-baik ya. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna itu adalah dhamir rafa' munfasil. Dhamir itu adalah kata ganti. Terus disebut rafa'. Disebut rafa' kenapa? Dhamir rafa' munfasil. Rafa' karena dia menempati tempatnya isim marfu'. Maksudnya apa? Menempati tempatnya isim marfu' itu maksudnya kan huwa, huma atau hum, anta, anti itu kan bisa menjadi mubtada ya. Misalkan huwa dhalibun gitu. Hiya dhalibatun. Nah, huwa di situ kan sebagai mubtada. Mubtada di situ adalah isim marfu' kan? Nah, huwa di situ disebut dhamir rafa' karena dia bisa menempati tempatnya isim marfu' sebagai mubtada. Menempati. Kan di situ mubtada kan biasanya selalu marfu'. Sedangkan di situ kebetulan tulisannya huwa. Misalkan, ini contoh ya. Huwa kan enggak mungkin menjadi hu. Karena dia mabni tetap, dhamir kan tetap. Nah, maka huwa di situ menempati, hanya dibilang menempati aja, menempati tempatnya isim marfu'. Bukan huwa adalah isim marfu' gitu salah, tapi huwa itu menempati isim marfu', maka dia disebut dhamir rafa'. Nah, munfasil artinya munfasil itu apa? Terpisah. Iya, huwa kan tidak gandengan sama siapa-siapa. Namanya dhamir rafa' munfasil. Huwa, huma, hum ila akhirih sampai akhir. Nah, pada bab 10 ini kita mengenal ha, hu gitu ya. Hu, huma, hum kayak gitu saja. Ha, huma, hunna itu disebut dhamir jar muttasil.
muttasil. Disebut dhamir jer, kenapa? Disebut dhamir jer muttasil karena dia menempati tempatnya isim majrur. Sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih, iya kan? Misalkan qolamuka, qolamu di situ sebagai mudhof, ka di situ sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan selalu majrur. Naam. Tapi karena dia dhamir kan dia tetap tuh. Maka dia menempati tempatnya isim majrur sebagai mudhof ilaih. Mudah-mudahan antuna paham ya dengan penjelasan singkat ini. Nah, tadi dhamir rofa, dhamir jer muttasil disebut jer. Tadi kenapa? Karena dia menempati tempatnya isim majrur sebagai mudhof ilaih. Muttasil itu bersambung kan Bu? Misalkan qolamuka, qolamukuma, qolamukuma, qolamukum, kum, ka, itu kan bersambung, tulisannya juga bersambung, maksudnya bersambung dengan isim gitu, bersambung dengan isim, maka dia disebut dhamir jar muttasil. Hadhil bintu talibatun ismuha Zainabu. Ha ketika menjadi dhamir rofa munfasil maka dia hiya gitu ya. Tapi ketika menjadi dhamir jer muttasil maka dia cukup ditulis ha gitu saja. Asani Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Wabnu apa yang cocok, dan putranya di situ kembali ke Muhammad. Maka yang cocok ha apa hu adalah hu, karena hu itu dhamir jer muttasil. Ketika menjadi dhamir rofa munfasil apa? Huwa. Gandengannya huwa. Gak mungkin ditulis ismu huwa, gak mungkin. Karena huwa itu dhamir rofa. Hanya bisa menempati ketika misalkan menjadi mubtada. Tapi ketika menjadi dhamir jer, maka dia berubah, hanya hu saja ditulis. Ismuhu Abdullahi. Salah ya. Yang asal nih, Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang tabib. Wabnuhu muhandisun, dan putranya adalah seorang muhandis. Perintah pada pekan kemarin itu dikasih suruh kedudukan ya. Al-awal hadhihi itu sebagai mubtada, al-bintu itu sebagai badal dari hadhihi, dhalibatun itu khabar. Ismu itu mubtada, dia juga sebagai mudhof, ha adalah mudhof ilaih. Zainabu adalah khabar. Kenapa nggak ditulis Zainabun? Karena dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Yang asani Muhammadun tabibun. Muhammad itu sebagai mubtada, tabibun sebagai khabar. Ibnu itu wa itu huruf ataf ya, huruf sambung. Ibnu itu mubtada sekaligus mudhof, hu mudhof ilaih, muhandisun itu sebagai khabar. Asalis hadzal rajulu tajirun kabirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang yang besar. Ismu, karena yang awal adalah ar-rajul, kembali ke ar-rajul, maka dia enggak salah kalau di ha itu untuk hiya, untuk dia perempuan. Karena dia ar-rajul adalah mudzakkar, maka yang cocok adalah hu. Ismuhu Abdullahi. Namanya adalah Abdullah. Hadza di situ sebagai mubtada, ar-rajul itu sebagai badal dari hadza,
tajirun itu khabar. Karena khabar maka dia harus nakiroh. Kabirun itu naat bagi tajirun, sifat bagi tajirun. Karena tajirun bentuknya nakiroh, maka naatnya sifatnya kabirun itu juga harus nakiroh. Ismu itu mubtada, dia juga sebagai mudhaf, hu mudhaf ilaihi, Abdullahi sebagai khabar. Rabi, Aminatu fil ghurfati, Aminah berada di kamar. Wa ummuha, dan ibunya. Nah, kenapa enggak hu, kok ha? Ya, karena kembali ke Aminah. Wa ummuha fil matbakhi, dan ibunya berada di dapur. Insya Allah sudah paham ya. Aminah itu sebagai mubtada, fil ghurfati itu sebagai khabar. Wa ummuha, wa huruf ataf, ummu itu sebagai mubtada juga sebagai mudhaf, ha mudhaf ilaihi, fil matbakhi itu sebagai khabarnya. Khamsah, Aisyatu dhabibatun wa ukhtu, huwa paha. Nah, cocok ha karena Aisyah itu muannas. Wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah adalah seorang dokter dan saudari perempuannya seorang perawat. Aisyah itu sebagai mubtada, dhabibatun itu khabar. Ukhtu itu mubtada, dia juga sebagai mudhaf, ha mudhaf ilaih. Mumarridatun itu sebagai khabar. Yang sadis, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Nah, yang ma'a ini belum belajar ya tentang dhorof ya. Apa sudah? Ma'a sama amama, khalfa itu sudah belajar kayaknya. Dhorof kan? Dhorof itu sebagai mudhof. Nah, yang terletak setelah dhorof itu mudhof ilaih. Sudah belajar kayaknya. Kharaja di situ adalah fi'il. Nah, isim yang terletak setelah fi'il itu isim marfu yang terletak setelah fi'il itu sebagai fa'il. Kharaja Muhammadun. Muhammad itu sebagai fa'il, pelaku. Minal fasli. Wa kharaja ma'ahu, dan telah keluar ma'ahu bersamanya. Kenapa hu kok enggak ha? Karena kembali ke Muhammad. Zamiluhu, temannya, dan telah keluar bersamanya temannya. Itu enggak ada mubtada khabar ya, karena itu adalah jumlah fi'liyah. Sudah ada fi'il dan fa'il. Khalas. Sekarang pada halaman 58 itu, nah di situ suruh mengidhofahkan isim di situ qalamun, kitabun, sari'un kepada dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab dan dhamir ghaib wal ghaibah. Maksudnya apa itu? Pada kata ganti pertama mutakallim, adif al asma al atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddikhun fil mithali. Suruh mengidhofahkan isim-isim kepada kepada kata ganti mutakallim yang berbicara. Berarti kata ganti orang pertama ya. Kalau kita mah saya gitu. Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama itu saya. Wal mukhatab, dan orang yang diajak berbicara. Berarti kalau bahasa Indonesia itu kata ganti orang kedua. Wal ghaib, dan ghaib itu orangnya enggak ada. Berarti kata ganti orang ketiga. Wal ghaibah, kata ganti orang ketiga yang perempuan. Contohnya, qalamun menjadi hadza qalami. Hadza di situ mubtada, qalami walaupun hanya ya sukun itu
takdirnya ana ya. Ya di situ namanya ya mutakallim, ya yang berbicara, ya mutakallim. Ya di situ disebut apa tadi? Dhamir jar muttasil. Dhamir disebut jar karena dia menempati tempatnya mudhof ilaih, muttasil karena dia bersambung dengan isim. Dhamir jar muttasil, ya sukun di situ, ya mutakallim di situ. Ketika menjadi dhamir rafa munfasil apa takdirnya? Ana ya. Ana dhalibun. Misalkan saya seorang siswa. Nah, ketika menjadi dhamir jar mutasil, ana itu berubah menjadi hanya ditulis ya sukun gitu saja ya. Hadza qalami. Hadza qalamuka. Ini pulpenmu. Hadza mubtada, qalamuka itu qalamu sebagai khabar, dia juga sebagai mudhof, ka itu mudhof ilaih. Yang kemarin kita belajar pada pelajaran 5 itu bentuk mudhof ilaihnya kan isim yang dohir yang nampak tuh. Misalkan qalamu Muhammadin, Muhammad itu sebagai mudhof ilaih, dia nampak, isim dohir yang nampak. Atau misalkan kitabul mudarrisi, al mudarrisi, di situ kan nampak tuh. Sedangkan di pelajaran ke-10 ini kita sudah belajar lagi bahwa mudhof ilaih itu tidak hanya isim yang dohir yang nampak, akan tetapi ada juga yang isim dhamir. Kalau dhamir itu tetap tidak nampak kasrohnya. Qalamuka walaupun ditulisnya ka, tapi sejatinya dia adalah isim majrur ya. Hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Nah, sampai bawah misalkan kitabun, hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha. Insyaallah nanti kasih catatan. Jadi kalau misalkan dari awal berarti kitabun misalkan terus diidhofahkan kepada dhamir huwa sampai ke bawah ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu sampai ana nahnu. Misalkan diidhofahkan berarti kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Misalkan dirubah menjadi dhamir jar mutasil ya. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabuki, kitabi ana ya, kitabuna, begitu. Insyaallah jelas ya sampai yadun itu hadhihi yadi, hadhihi yaduka, hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha gitu ya. Kenapa yadun kok memakai hadhihi? Karena dia termasuk isim yang muannas. Baik. Berikutnya yang cocokkan dhamir munfasil. Nah, itu. Dhamir munfasil di situ ya. Yang bagian A itu dhamir munfasil. Munfasil dia huwa, huma, hum, itu namanya dhamir jar dhamir rafa munfasil. Disebut munfasil karena dia terpisah. Dia biasanya menempati tempatnya isim marfu sebagai mubtada, misalkan huwa dhalibun, huma dhalibani gitu ya. Nah, dicocokkan dengan dhamir jar muttasil. Ketika menjadi dhamir jar muttasil, nanti ketika dia sebagai mudhof ilaih, huwa di situ tidak lagi menjadi kitabu huwa misalkan, tidak, tapi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum misalkan, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna gitu ya. Baik, sampai akhir. Mudah-mudahan bisa membantu ya penjelasan dari anak ini yang sedikit. Yang benar itu datangnya dari Allah semata yang membantu anak, yang salah itu adalah pribadi dari anak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.